pagi Bu Ros. Selamat pagi Ulali. Iya. Sebelumnya saya berterima kasih atas waktunya karena Ibu Ros bersedia untuk melakukan kegiatan praktek saya supervisi untuk pembelajaran akademik di sekolah kita. Nah, sebelum melakukannya terlebih dulu kita akan mengisi ini ya Bu ya, seperti apa persiapan. Oh iya, namanya lembar catatan percakapan pra observasi kelas. Jadi sebelum kita melakukan observasi, kita akan mencatat dulu apa itu beberapa poin yang nanti kira-kira akan dilaksanakan Bu Ros di kelas. Yang pertama untuk nanti pembelajaran nanti Ibu mata pelajaran matematika. Iya. Untuk kelas 7. Kelas 7 ya Bu ya. Iya. Untuk apa namanya sekolahnya sudah kelas. Dan untuk pengajaran yang akan dilakukan nanti tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Tujuannya dari kegiatan pembelajaran, murid diharapkan mampu melakukan pengumpulan dan penyajian data dalam bentuk tabel, diagram. Nanti diagram ada 3, diagram batang, garis, dan lingkaran dengan teliti dan cermat. Oh ya. Berikutnya Bu, area pengembangan yang hendak dicapai. Area pengembangan yang pertama itu saya ingin mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid. Terus yang kedua, pendekatan dan penggunaan strategi pembelajaran dalam mendampingi murid. Terus yang terakhir, melakukan asesmen dan evaluasi. Oh iya, baik, nanti berarti pertama Ibu akan mengembangkan lingkungan kelas, lalu proses pembelajarannya melalui pendekatan ya Bu ya. Kemudian yang terakhir adalah Ibu akan melakukan asesmen dan pemantauan. Yang berikutnya adalah jadi strategi apa Bu nanti yang Ibu persiapkan untuk area pengembangan itu? Strategi yang saya gunakan yang pertama, saya akan menerapkan KSE dengan teknik sadar mendengar atau mindful listening. Terus selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid. Terus tanya jawab, diskusi, sama presentasi. Yang keempat itu teknik scaffolding pada lembar kerja yang saya berikan. Oh ya, berarti nanti yang ada hubungannya dengan ini Bu ya, pembelajaran berdiferensiasi. Kalau boleh tahu nanti diferensiasi apa Bu yang akan dilaksanakan? Berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid. Iya, apakah proses ataukah itu produknya? Saya ambil yang prosesnya. Proses ya Bu ya, karena ada konten, proses, dan produk. Baik, terima kasih Bu Ros. Mari kita ke kelas sekarang. Untuk mengakhiri kegiatan pagi ini, ada yang bersedia untuk memimpin doa? Saya Bu. Dipersilakan masukkan. Siap Dok, berdoa mulai. Sebelum kita masuk ke materi, kita melatih fokus. Tangan tidak memegang apapun, pokoknya relax, santai, tenang, slow. Oke, tarik nafas, hembuskan. Tutup mata kalian, matanya ditutup. Pejamkan mata kalian. Rasakan, dengarkan sekeliling kalian. Suara kalian dari dekat, suara dari jauh,
Silakan saudara perlahan. Dengarkan suara-suara yang ada di sekeliling kalian. Sudah? Bisa dibuka ya katanya. Mas Arya, kamu dengar apa Mas Arya tadi, Mas Arya? Kamu dengar apa tadi? Pas kamu memejamkan mata, di sekeliling kamu dengar apa? Nah, orang batuk. Orang batuk. Mbak Ana? Suara burung berkicau. Masih ada? Motor. Ada motor. Jadi di sekeliling kalian merasakan ketenangan. Tenang kan tadi? Nggak seheboh tadi kan? Tadi tenang. Nah, tadi kan sudah tahu masing-masing berat badan kalian. Nah, di sini ada yang merasa kurus? Bisa tunjuk tangan? Saya. Ega. Cuma Ega yang merasa kurus? Iya. Yang merasa kegemukan? Dari berat badan kalian? Anissa. Yang lain udah standar normal? Standar. Nah, tadi kan sudah dapat data berat badan. Hari ini kita akan mempelajari tentang penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Diagram ada 3, diagram garis, batang, dan lingkaran. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kalian harus hari ini bisa menguasai 4 itu: tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, kegunaan dari diagram tabel besok kalian kalau kerja atau pas SMA lah paling dekat itu kalian mesti wajib disuruh buat salah satu diagram ini. Jadi kalau sekarang kalian leha-leha somben mesti kenal ya. Jadi untuk materi ini kalian pelajari, soalnya ini materi paling simpel dan berguna untuk kedepannya. Jadi ben pemainnya kita tersebut biar kalian suruh buat tabel, buat itu biar gak bingung. Kalau sekarang kan zamannya IT, itu kan sudah disediakan Word, itu kan ada tabel. Nanti ngisi tabelnya gimana, terus langsung diubah menjadi diagram. Nah, sebelum mulai kelas, kita akan membuat kesepakatan kelas. Ada yang punya usulan selama pembelajaran matematika ini? Apa saja yang kita sepakati? Yang pertama, Rika, keluar kelas izin. Yang pertama, keluar kelas harus diizin. Terus, udah setuju? Kalau keluar kelas harus izin dulu kepada gurunya? Iya. Oke, kesepakatan yang pertama itu. Ada lagi? Dilarang ramai di kelas. Dilarang ramai di kelas. Materi pada pagi hari ini yaitu penyajian data. Penyajian data itu banyak banget macamnya. Yang kita pelajari itu ada 2 macam hari ini, yaitu tabel sama diagram.
Diagram ini bisa macam-macam. Kalau kalian buka di Word, itu kan ada bentuk grafik atau diagram. Diagram yang pertama yaitu diagram batang. Bentuknya kayak di buku paket halaman 239. Terus yang kedua, diagram garis. Dia pakai titik-titik, pakai titik koordinat. 80 dan 120. Ada yang bisa membuatkan, ada yang bisa membantu saya. Yang bisa. Jangan diputar tarik. Yang 120 yang mana? Yang 86. Belajar. Ini saya bentuk menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, Erika, Noni, sama Anissa. Itu kelompok pertama. Kelompok A ya, namanya kelompok A. Erika, Noni, sama Anissa. Kelompok B, Maya, Ana, sama Ega. Itu kelompok B. Terus yang ketiga kelompok C, sisanya Leona, Arya, sama Budi. Nanti saya kasih lembar kerja untuk penyajian data. Kalian bisa memilih 2 di antara yang sudah saya jelaskan tadi. Nih, bisa jangan sampai. Kalian bisa milih mau buat diagram batang sama garis atau diagram garis dengan diagram lingkaran, diagram batang dengan lingkaran. Yang wajib adalah tabel. Jadi kalian buat 3 ya. 2 pilih, 1 wajib. Tabel harus ada tabelnya. Soalnya yang enggak ada tabelnya kalian mesti bingung. Bisa mengelompok ke kelompoknya masing-masing. Petunjuknya dibaca, dipahami, diresapi, langsung nanti dibuat tabel sama diagram. Diagram ini nanti tujuh yang berat dan di kelas. Ini diurutkan dulu dari yang terkecil sampai terbesar. Urut no. Arya sama Budi diurutkan dulu.
paling Ini warna kabel gitu. nanti Iya, udah tahu tuh orang angkatnya. nonton. Yang pertama apa? Tabel. Sebelum buat tabel diurutkan dari kecil ke besar. Terus baru dibuat tabel. Bukan apa? Enggak. Tabel diagramnya kamu bisa milih. Kelompok di mengerjakan estimasi lembar kerja yang telah saya berikan. Nanti perwakilan atau satu kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nanti yang akan saya nilai itu yang pertama ketertiban, kekompakan, performance, sama ketepatan dari penyampaian kalian di depan dan hasil kalian yang kalian buat. Silakan ada yang mau presentasi ke depan? Ada yang mau presentasi ke depan? Ada yang mau maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian? Nah, yuk, kelompoknya Mas Ega bisa maju ke depan. Untuk kelompok yang lain diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok B yang nomor 6,4 derajat 15 kilo. Terus? Yang ungu 72 derajat 18 kilo. Yang biru 72 derajat 20 kilo. Yang oranye 100,8 derajat 22 kilo. Yang pink 28,8 derajat 24 kilo. Mulai. Teman-teman ada yang bisa jawab? Ya. Cukup sekian presentasinya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah presentasi, apa yang kita peroleh, yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Nanti Kesimpulan ini ada yang paling mudah jika berbentuk tabel. Nah, kesimpulannya yaitu data paling mudah dipahami dalam bentuk tabel. Soalnya dia simpel, sederhana, langsung to the point. Kalau barang kalian harus memahaminya lagi, apalagi lingkaran, itu harus membuat derajat atau persenannya lagi. Kertas mengenai apa yang telah kalian pelajari hari ini, terus apa yang paling kalian sukai di pembelajaran hari ini, dan apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini. Bisa ditulis di selembar kertas, nanti diberikan ke saya sebelum pulang. Yang sudah menyelesaikan tulisan tersebut bisa pulang. Terus apa yang Jadi beberapa mahasiswa, saya akan membacakan salah satu refleksi. Saya tahu ini salah dari mana ya?
Terus apa yang paling disukai? Membuat tabel. Terus yang belum dipahami yaitu pembuatan diagram lingkaran. Oke, banyak yang belum paham cara pembuatan diagram lingkaran ya. Besok pertemuan besok akan kita ulas lagi dalam pembuatan diagram lingkaran. Mau untuk apa? Saya kira pembelajaran hari ini cukup sekian. Nanti diulas lagi di rumah, dipelajari lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Leli. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan observasi pembelajaran di kelas ya Bu ya. Jadi kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai hal tersebut ya. Tadi Ibu Ros mengajar di kelas 7 matematika. Untuk tujuan pembelajarannya tadi apa ya Bu ya? Tujuan pembelajaran tadi melalui rangkaian kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan, murid mampu melakukan pengumpulan dan penyajian data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram papan, sama yang terakhir diagram lingkaran secara teliti. Baik, saya juga sudah membaca tadi RPP sudah Ibu buat, jadi sudah dituangkan semua dalam RPP. Sekarang saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas. Setelah saya melakukan pembelajaran tadi, saya merasa senang karena saya bisa melakukan pembelajaran dengan metode yang baru. Tapi ya kadang ada beberapa beberapa langkah yang mungkin saya agak lupa karena masih terpancang dengan metode yang lama. Baik Ibu, menurut Ibu metode baru apa yang tadi sudah dilaksanakan Bu? Tadi saya menggunakan pembelajaran diferensiasi. Oh iya, pembelajaran diferensiasi ya. Kemudian yang Ibu sebut tadi masih bicara lama, mungkin apa yang mungkin dilupakan di dalam langkah dalam tadi? Tadi itu yang pertama kesepakatan kelas. Oh, kesepakatan kelas ya. Yang kedua Apa tuh? pertanyaan teman. Iya, saya juga yang sering kelewatan nih. Iya. Baik Bu, kalau dari pembicaraan kita awal yang waktu sebelum melakukan observasi, di situ Ibu menyampaikan ingin mengembangkan apa itu lingkungan kelas yang bisa memfasilitasi murid. Jadi kira-kira menurut Ibu sendiri pengembangan seperti apa yang sudah Ibu lakukan tadi di kelas? Saya di kelas tadi sudah menerapkan yang mengembangkan lingkungan, sudah menggunakan komunikasi positif, sudah saya terapkan, sudah saya pancing anak-anak untuk biar bisa komunikasi dengan positif. Ya, kemudian saya lihat Ibu juga memberikan motivasi ya Bu ya? Iya, motivasi sebelum pembelajaran. Bisa diceritakan Bu, motivasinya seperti apa yang diberikan pada murid? Rangkaian apa hubungannya dengan apa itu tujuan pembelajaran Ibu membuat tabel dan diagram? Kalau penyajian data itu kan dipakai seumur hidup ya Bu. Oh Nah, iya. Itu nggak terpancang waktu. Dan penerapannya nggak cukup di sekolah, di dunia kerja itu ya membutuhkan penyajian data, pengelompokan data. Bisa menyatakan bahwa ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang didiferensiasi dalam pembelajaran tadi? diferensiasi yang proses itu. Oh yang proses. Ya, prosesnya di pembelajaran saya pakai yang 3 nih kan,
3 kelompok. Oh iya. Ada yang tinggi, saya kelompokkan menjadi 3, tinggi, sedang, sama yang kurang. Bagaimana Ibu sebelumnya mengelompokkan ketiga kelompok ini? Berdasarkan apa gitu? Berdasarkan penilaian akhir bab sebelumnya. Oh iya iya. Jadi pengelompokannya sudah Iya, dilakukan sebelumnya ya. sebelumnya. Baik Bu. Jadi ada 3 Bu. Apa tinggi, sedang, Tinggi, dan sedang, sama rendah atau rendah. kurang. Iya. Nah ini yang Ibu sampaikan tadi scaffolding ya. Iya. Ini dibedakan bagaimana Bu? Yang dari 3 kelompok ini? Dibedakan berdasarkan kesiapan belajarnya, Bu. Iya. Yang tinggi itu kesiapan belajarnya sudah memenuhi. Yang sedang itu kesiapan belajarnya masih rata-rata. Yang kurang itu yang kesiapan belajarnya masih di bawah. Saya lihat di RPP itu LK-nya sedikit berbeda ya Bu? Iya, boleh diceritakan soal itu? LK saya bagi menjadi 3 sesuai kelompok yang sudah saya buat tadi. Yang LK yang pertama untuk yang tinggi atau yang sudah mampu, itu saya buat 1 soal dengan 2 penyajian data. 2 data yang berbeda dalam 1 penyajian data. Terus yang kedua, yang medium, itu saya kasih soal yang datanya lebih kompleks, lebih banyak datanya. Sedangkan yang terakhir itu datanya standar, lebih sedikit. Oh, iya. Kalau untuk tabel dan diagramnya berarti sama ya? Tabel diagram terserah anak. Oh, Pilihnya terserah. Kan ada, kalau tabel mungkin yang saya wajibkan yang tabel, terus yang diagram ini anak-anak yang milih. Terserah mau ambil, yang penting ada 2 diagram, 1 tabel. Iya, bagus sekali ya Bu. Berarti anak-anak juga dibebaskan sesuai sukanya. Iya, sukanya yang diagram, mana. apa yang lingkaran, apa yang batang. Iya. Oh iya. Saya juga lihat. Ya, bagus sekali Bu. Saya juga sudah melihat Ibu sudah melakukan arahan positif untuk anak-anak yang di kelompok 1, kelompok rendah dan kelompok sedang. Tadi saya juga sudah melihatnya, dan anak-anak juga terbantukan dengan itu. Kemudian mengenai asesmen Bu, penilaian. Penilaiannya itu berdasarkan apa? Saya lihat tadi Ibu memberikan kesempatan anak untuk mempresentasikan hasil ya. Kalau saya boleh tahu, mungkin yang dipakai acuan apa ya Bu ya untuk penilaian? Saya pakai yang pertama itu prosesnya, proses mereka membuat diagram, menentukan diagram yang dipakai, sama menentukan jawaban dari persoalan tersebut. Yang kedua, hasil dari diskusi tersebut atau hasil bentuk diagram. Saya lihat tadi bahwa refleksinya adalah berupa tertulis ya Bu ya? Iya, tertulis. Melakukan refleksi sudah sesuai dengan RPP juga. Nah ini kita akan sedikit mencoba melakukan rencana pengembangan diri dari seluruh rangkaian pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Bu Ros. Apa yang Ibu kembangkan kira-kira? Yang ingin saya kembangkan itu KSE, Bu. Oh KSE. Menerapkan KSE-nya pada setiap pembelajaran yang saya ambil. Iya, tadi juga sudah melakukan KSE ya Bu ya? Sampun. Iya. Tapi mungkin ya masih awal-awal, masih belum maksimal. Bisa diceritakan Bu KSE yang disampaikan tadi seperti apa? KSE yang listening ya? Iya, yang mendengar. Yang mendengar. Saya pakai yang itu, mendengarkan lingkungan sekitar. Apakah ada hal yang kira-kira Ibu akan perbaiki dari KSE yang tadi sudah dilaksanakan?
Mungkin saya bisa menambahkan musik ya. Sebenarnya kan yang stop itu. Terus kalau yang pakai yang mendengarkan lingkungan sekitar ini ada beberapa anak yang belum bisa fokus secara maksimal. Jadi mungkin kalau pakai musik dia bisa lebih relax, bisa kayak Iya. Berarti ibu akan menambahkan musik. Tadi saya sedikit mendengar, jadi ibu itu merasa anak kurang merespon ya Bu ya? Iya, merespon ya. Kira-kira kalau yang ibu amati penyebabnya apa Bu anak kurang merespon? ya kurang berani. Oh, kurang berani. Anak kadang masih malu-malu mau ketemu, terus kalau bentangnya kadang di lakukan bareng itu kan kadang kayak gitu. Iya. Kira-kira Bu, kalau untuk dari ibu sendiri agar anak itu mau merespon, apa pernah melakukan upaya gitu Bu? Iya menarik gitu Bu. Kadang dikasih hadiah walaupun cuma tepuk tangan ya. Oh iya, Biar anak biar apresiasi ya, ya Bu ya. apresiasi. Ya apresiasi sederhana gitu. Ya apresiasi sederhana gitu. Iya. Ini jadi setelah KSD, kemudian apalagi Bu yang ingin dikembangkan yang di pembelajaran yang sudah itu. Referensi sumber belajar yang benar. Oh iya, ya Bu, tadi saya lihat Ibu masih memakai satu buku ya Bu ya untuk pembelajaran. Panjang dari satu buku. Bagaimana Bu sumber belajar? Jadi Ibu mau mereferensi dari mana saja untuk sumber belajar itu? Saya yang baru ini cari-cari di internet sambil bertanya kepada rekan sejawat beda sekolah di sana. Kalau dari internet itu kadang sumbernya kurang kadang saya yang nggak paham. Oh iya. Kita harus menyaring ya Bu ya. Menyaringnya sendiri. Kalau dari rekan sejawat kan bisa langsung sharing gitu. Saya lihat tadi waktu membuat mengerjakan LK itu anak-anak juga memakai media gambar Bu. Mungkin anak-anak suka gambar mungkin Bu. Di kelas 7 ini banyak yang suka gambar, jadi tadi udah bisa langsung Iya. Jadi untuk sumber belajar mungkin barangkali yang memang suka gambar. mungkin Oh iya. Kalau minta saran saya, iya. sarannya Jadi kalau saya lihat karena anak suka gambar, mungkin Ibu bisa menampilkan video gitu ya, atau nanti penugasannya boleh anak-anak menggambar lebih banyak gitu. sering menggambar gitu. Iya, sering menggambar. Di sambil Iya, mengaitkan materinya Ibu dengan tadi sudah bagus saya lihat. Itu tadi yang dikembangkan tadi biar anak lebih tertarik bagaimana kalau sumber belajarnya itu dari video juga. Kemudian apalagi itu yang ingin dikembangkan? menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara lanjut. Oh iya. Berlanjut gitu. Jadi ya apa ya? Biar bahasa Indonesia Lancar ya. Lancar, Iya, ya. lancar ya. Iya. Baik Ibu, di sini kalau saya boleh tahu, kira-kira Ibu ingin menerapkannya kapan ya Bu ya? Untuk rencana penerapan ini pengembangan, pengembangan. karena ini sampel mepet ya, mepet untuk pembelajaran juga. Mungkin saya pencernya itu pas semester baru besok. Oh, semester baru. Iya, kita sudah dekat mau tes akhir ya Bu ya. Iya, oh iya, mulai semester baru besok.
Baik, saya pikir saya sudah berterima kasih nih Bu ya, Ibu sudah melaksanakan pembelajaran dengan murid. Kemudian saya juga diberi kesempatan untuk mensupervisi jenengan ya. Saya berterima kasih. Sekian dulu dari saya.